Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Bukhari dengan NIM 18.24233, kelas ilmu dakwah, dan di sini saya akan menerangkan dakwah dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah. Metode dan cara-cara tersebut sebenarnya sudah pernah kita dengar atau kita baca ya, mengenai elektronik dakwah. Akan tapi metode-metode tersebut adalah turunan daripada cara-cara Nabi dan para sahabat ketika dimana mereka menyiarkan agama Islam. Dan di sini metode dan cara-cara Nabi Muhammad dalam berdakwah yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat pasca wafatnya maupun para wali songo adalah salah satu dari beberapa contoh dakwah tradisional yang kemudian seiring zaman harus diadakan peremajaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa dunia kini dan masa depan adalah dunia yang dikuasai sains dan teknologi. Mereka yang memiliki keduanya akan menguasai dunia. Bila meminjam istilah Marx, sains dan teknologi merupakan infrastruktur, keduanya akan menentukan suprastruktur dunia internasional termasuk kebudayaan, moral, hukum, bahkan agama. Bila Islam ingin kembali memainkan perannya, tidak, ia harus menguasai sains dan teknologi. Sebagai wujud nyata dari peremajaan metode dakwah, maka pada zaman yang serba teknologi pada saat ini, dakwah harus turut mengintegrasikan teknologi sebagai media baru menyeru orang lain kepada Islam. Di antara gagasan pemanfaatan teknologi sebagai media dakwah adalah dakwah. Dakwah ini kurang lebih adalah pengajaran, pembelajaran, penyampaian sesuatu informasi atau pesan berkaitan dengan dunia Islam dengan harapan orang yang diberikan informasi tersebut menjadi tertarik, bahkan bisa bergabung ke dalam barisan kaum muslimin. Dakwah ini memanfaatkan teknologi berbasis internet seperti website, internet messenger, YouTube maupun dan lain-lain. Nah, kemudian dalam metode kedua ini adalah film-film yang dimana berbau Islami. Seperti apa contohnya? Tentu kita tahu pada bulan Ramadan misal, itu akan diputar film-film yang judulnya film Omar. Nah, kemudian National Geographic, BBC London, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah digital library. Digital library adalah perpustakaan digital, tidak seperti perpustakaan yang menampung bertumpuk-tumpuk buku kertas. Nah, seperti yang selama ini kita kenal, digital library sangat berbeda. Ia menampung sumber-sumber ilmu pengetahuan itu dalam format digital, misalnya e-book. Berikutnya bisa bermacam-macam, bisa berupa website, bisa juga berupa CD. Salah satu contoh produknya adalah Maktabah Syamilah yang menghimpun ratusan buku dari berbagai disiplin ilmu Islam dalam bentuk CD. Nah, kemudian adalah keempat, perangkat lunak, software yang berbau Islami. Nah, software Islami sangat membantu pada hari ini, yang mungkin kita bisa rasakan juga. Contohnya seperti Quran, e-Quran, pada aplikasi-aplikasi yang terdapat di Play Store. Nah, kemudian ada kumpulan kitab hadis yang termuat 62.000 hadis. Ahmad Syafi'i Ma'rifat dalam konteks ini menjelaskan beberapa langkah strategis yang perlu diambil dalam usaha peremajaan dakwah sebagaimana berikut. Nah, pertama, dakwah Islam adalah dakwah yang bertujuan untuk memancing dan mengarahkan potensi fitrah manusia agar eksistensi mereka bermakna di hadapan Tuhan.
Tugas dakwah ini adalah tugas umat Islam secara keseluruhan, bukan hanya tugas kelompok-kelompok tertentu dari umat Islam. Oleh sebab itu, agar dakwah dapat mencapai sasaran-sasaran strategis jangka panjang, yaitu mengislamkan masa depan, maka persaudaraan internal umat Islam harus terus dibina. Tubuh umat yang keropos dari dalam, betapapun mewah kelihatan dari luar, tidak dapat diandalkan untuk bergerak mencapai tujuan. Nah, di sini saya ingin menerangkan terkait poin pertama ini, di mana kita diwajibkan untuk menjaga persaudaraan internal antar umat Islam. Nah, kemudian kita kemarin sempat dengar mengenai adanya benturan-benturan antara organisasi Islam maupun seperti ancaman kepada para tokoh, ulama dan lain sebagainya. Itu merupakan yang harus kita perbaiki pada masa sekarang. Sebenarnya kalau kita berbicara soal persaudaraan, mungkin kita lebih mengenal bagaimana persaudaraan antar umat Islam pada masa Rasulullah maupun para sahabat, wali songo dan lain sebagainya. Di situ kita mungkin tahu bahwa betapa besar nilai-nilai keislaman yang kemudian dalam Islam diajarkan bagaimana itu persaudaraan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka kualifikasi para praktisi dakwah perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Nah, yang ketiga adalah watak ikhlas. Nah, ini perlu juga dalam proses pelaksanaan dakwah itu sendiri. Ketika kita melakukan suatu sharing dalam media sosial, mungkin kita harus berwatak ikhlas dan siap terima hinaan dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika Nabi pun menyiarkan agama Islam, yang dimana beliau adalah orang yang paling mulia di dunia, akan tapi dalam pengajarannya atau pembawaan agama Islam tadi, dalam menyampaikan seruan-seruan kepada orang-orang Bani Quraisy pada saat itu bahkan seorang nabi pun mendapat kecaman daripada Bani Quraisy tadi. Bahkan sampai keluarganya pun, salah satu keluarganya yaitu pamannya sendiri Abu Lahab itu tidak menyukai apa yang diserukan, yang dimana benar tapi tidak dapat diterima oleh Abu Lahab tadi. Nah, kemudian dalam konteks dakwah ini, setelah sebelumnya kita mengkaji mengenai potensi internet yang begitu besar bagi kemaslahan masyarakat, sehingga banyak orang yang memanfaatkan bahkan bergantung padanya. Nah, di sini adalah seperti ada celah bagi kita untuk memanfaatkan itu sebagai media yang dimana orang yang bergantung pada internet, kemudian kita menyisihkan waktu untuk melakukan seruan, ajakan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tingkat kecakapan dalam teknologi informasi yang masih rendah. Nah, SDM yang diperlukan tidak hanya mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi, tapi juga mental dan akhlak yang sesuai dengan Islam. Jika tidak, maka yang terjadi justru akan membawa dampak buruk dan akan memperburuk citra Islam. Nah, kualitas SDM tidak melulu dituntut memiliki intelijensi yang tinggi, akan tapi mampu melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut demi agama. Nah, tingkat akses terhadap internet juga masih rendah. Kecepatan penyebaran internet di Indonesia sangat luar biasa, namun cakupannya masih kurang. Kemudian kemungkinan benturan yang kontraproduktif antara kelompok-kelompok Islam sendiri. Internet itu tidak bisa membatasi pihak mana yang boleh memanfaatkan. Semua mempunyai hak untuk memanfaatkan hal tersebut. Nah, kelompok manapun terbuka luas untuk menyebarkan ajarannya melalui internet, baik dari kalangan Islam mayoritas maupun minoritas.
Nah, hambatan ini muncul mungkin dari kalangan umat Islam. Dakwah juga harus menghadapi tantangan eksternal yang tidak kalah akut. Nah, tantangan ini muncul dari pihak luar yang menawarkan ajaran atau gaya hidup yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks yang lebih luas lagi, secara umum terdapat 3 tantangan utama umat Islam yang hendak berdakwah di internet. Pertama adalah pornografi dan informasi negatif lainnya. Kemudian beban finansial, yang kemudian kita pernah belajar soal manajemen dakwah. Itu mungkin di poin terakhir ada namanya dana, terkait dana dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah perang informasi. Internet merupakan gudang informasi untuk siapa saja tanpa memerlukan identitas. Yang jelas dapat turut menjejalkannya dengan informasi. Dengan adanya kebebasan bermedia sosial, berarti Islam akan berhadapan dengan ideologi maupun paham-paham yang bisa saja berseberangan dengan Islam. Hal ini menjadi tantangan untuk kita sebagai mahasiswa melakukan dakwah itu sendiri. Nah, kemudian saran saya dalam proses dakwah khususnya, sebagai salah satu dari sekian banyak entitas kebudayaan, tentunya akan banyak menghadapi beragam negosiasi maupun kontestasi. Nah, di sini perlu juga kita untuk memahami secara komprehensif bagaimana ketika kita akan menghadapi upaya-upaya tadi yang ingin kita jalankan, kemudian mendapat hambatan di tengah jalan. Nah, alangkah lebih baiknya mari kita mulai hari ini untuk menyerukan apa itu nilai-nilai keislaman, apa itu kemudian yang kemudian tidak saling membenturkan antar Islam, seperti itu. Nah, cukup sekian video dari saya. Bila ada salah kata itu dari saya sendiri, dan kemudian ketika ada benarnya itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.